Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan untuk kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini. Terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi kamu bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tanggal 31 Agustus, ini hari terakhir di bulan ini. Ya, kalau sepanjang bulan Agustus itu, biasanya itu di rumah-rumah, perkantoran, ya, ada bendera atau apa umbul-umbul ya bisa dipasang. Seperti di sini juga ada benderanya di situ. Ada bendera tanda kita merdeka. Ya, kita merdeka. Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, merdeka itu apa? Kalau kita lihat di kamus itu diartikan merdeka itu bebas. Jadi kalau Indonesia merdeka berarti kita bebas dari penjajah. Merdeka itu tidak terikat. Kita lepas daripada ikatan para penjajah. Juga merdeka itu bebas dari tuntutan. Misalnya ada orang melakukan sesuatu kesalahan, kemudian dibebaskan. Katakanlah seperti peristiwa ada seorang wanita ditangkap pas berbuat dosa, kemudian dibawa kepada Yesus dan mereka mengatakan, menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dihukum mati. Apa katamu? Yesus kemudian berkata kepada mereka, siapa di antara kalian tidak pernah buat dosa, silakan lempar duluan. Sambil tunduk Yesus tulis itu coret-coret di atas tanah. Sesudah itu dia angkat kepala dan dia perhatikan tidak ada yang melempar. Justru semuanya sudah pergi. Yesus katakan tidak ada yang menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, perhatikan wanita ini merdeka. Dia dibebaskan dari tuntutan oleh Yesus Kristus. Nah, tema khotbah hari ini adalah Kristus telah memerdekakan kita. Ya, perhatikan baik-baik kalimat ini dikatakan Kristus telah
memerdekakan kita. Suatu hari itu saya lihat satu video. Ada seekor burung itu dia tersangkut di jaring itu gawang sepak bola itu. Kan ada gawangnya, itu ada jaringnya. Ada burung yang tersangkut di situ. Kemudian semakin dia berusaha untuk melepaskan diri, semakin dia itu tersangkut dan sulit melepaskan diri. Kemudian datanglah seseorang yang mungkin kasihan dengan burung itu, lalu dia berusaha melepaskan. Jadi jaring itu digunting sama dia. Kemudian setelah kelihatan burungnya sudah lepas dari ikatan jaring-jaring itu, dia angkat kemudian lepas. Nah, burung ini bebas. Dia tadinya terikat, sekarang dia sudah bebas. Maka begini, ini menggambarkan hidup kita sebagai manusia. Sesudah jatuh dalam dosa, seperti burung tadi kita masuk dalam perangkap dosa. Di mana pada akhirnya kita harus mati karena upah dosa ialah maut. Seperti burung tadi, kalau misalnya tidak ada orang yang menaruh belas kasih untuk membebaskan dia, dia sudah mati. Demikianlah hidup kita. Oleh karena dosa maka seharusnya kita semuanya mati. Ya, tapi tema khotbah hari ini mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Di dalam ayat 1 itu dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan baik-baik kalimat itu dikatakan. Supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dalam bagian yang lain, Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Paulus katakan, sungguh-sungguh merdeka. Yohanes menulis kata-kata di dalam Yohanes 8 ayat 36, dikatakan benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Sehingga dalam Galatia 3 ayat 10 mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, maka kalau dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, artinya di sini bahwa kita bisa merdeka itu karena jasanya Yesus Kristus. Maka dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Ya, jadi tanpa jasa Yesus Kristus, tanpa pengorbanan daripada Yesus Kristus, tidak mungkin kita bisa merdeka. Sehingga di dalam Galatia 3 ayat 11 dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya, adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau dikatakan Kristus telah memerdekakan kita, maka kita ini, ya siapapun kita berhutang pada Yesus Kristus. Kenapa berhutang pada Yesus Kristus? Kita yang tidak bisa memerdekakan diri, tidak bisa melepaskan diri dari dosa, dia bertindak untuk memerdekakan kita. Maka sekali lagi kita berhutang padanya. Dengan jasanya dia telah memenuhi tuntutan hukum yang telah kita langgar. Ya, Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus digantung pada kayu salib itu, dia memberi diri untuk menerima kutukan. Dia terkutuk menggantikan kita. Dengan demikian kita bebas. Itu sebabnya Paulus tulis dalam surat Roma. Dikatakan Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan tidak ada penghukuman lagi. Atau dengan kata lain sudah bebas. Sudah merdeka. Sehingga orang yang disalib bersama Yesus, dia berteriak pada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Taman Firdaus. Orang itu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di titik yang krusial. Saya pikir orang itu beruntung sekali. Coba kalau dia disalib kemarin, tidak bisa bertemu Yesus dia. Coba kalau dia disalib besoknya. Ya toh, tentu tidak bisa bertemu dengan Yesus. Beruntunglah dia karena disalib bersama dengan Yesus, sehingga
punya kesempatan untuk minta tolong. Dia bilang, Yesus, kasihlah aku, ya. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan hari itu orang itu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Pada bagian lain ada orang lumpuh. Ya, ada orang lumpuh yang digotong oleh kawan-kawannya, dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka membongkar atap kemudian menurunkan Yesus. Apa orang sakit itu di depan Yesus karena rumah itu penuh dengan orang yang sedang mendengarkan ajaran Yesus. Yesus bilang apa pada orang itu? Dosamu sudah diampuni, suruh pulang. Maksudnya dia sembuhkan, tapi yang lebih daripada itu, orang itu dapatkan pengampunan dosa. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita semua yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya sudah mereka karena jasa Yesus Kristus, kita semua harus bersyukur pada Tuhan. Sehingga di bagian lain Paulus mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, selama ini kira-kira bagaimana kalau misalnya di bulan Agustus pasang umbul-umbul, pasang bendera, kita itu ikut upacara, menyanyikan lagu apa Indonesia Raya juga bisa merayakan. Waktu Pak Hong datang ke sini kita lomba ya, bisa lomba ke sana, lomba apa lomba ini, lomba itu. Ya, semuanya senang kan? Semuanya senang. Itu kan bagian daripada kita merayakan kemenangan kita berkat jasa para pahlawan. Kan begitu ya? Karena jasa para pahlawan yang berkorban. Maka tamu yang dari Korea itu kita ajak jalan ke mana? Apa di Tugu pahlawan itu. Ada museumnya itu, kita lihat kemudian ada tulisan-tulisan. Itu tamunya bisa baca apa diterjemahkan ini maksudnya apa, terus mereka bisa mengerti. Jadi berkat jasa para pahlawan sekarang ini kita bisa merdeka. Jadi kita senang, kita bahagia. Sekarang perlu kita pikirkan berkat jasanya Yesus Kristus yang mati pada kayu salib, kita sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, dari kutuk hukum Taurat. Nah, sejauh mana dalam hidup kita ini kita juga mau bersyukur, mau merayakan keselamatan kita ya di dalam Yesus Kristus. Nah, ini perlu kita pikirkan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang rela untuk mati di salib bagi kita dan menyelamatkan kita. Suatu saat itu saya mendengarkan membaca sebuah kisah. Di satu keluarga itu, mereka punya itu hewan peliharaan, seekor kucing. Kucing itu sangat baik. Pemiliknya itu senang sekali dengan kucingnya. Jadi kalau misalkan ayah ibu sedang sibuk, mereka punya bayinya sedang tidur, selalu dijaga sama kucing itu. Jadi kalau ada apa-apa yang datang mengganggu bayinya, selalu kucingnya bertindak untuk menghalangi atau melawan itu ancaman yang datang. Dan keluarga itu tambah senang dengan kucingnya. Suatu hari itu suami istri ini pergi ke pasar. Mereka ke pasar. Mereka sudah tahu bahwa kucing akan menjaga itu bayinya di dalam kamar yang sedang tidur itu. Lalu suami istri pulang dari pasar, kucingnya di depan pintu rumah di sana itu menunggu pemiliknya itu. Waktu pemiliknya pulang, kucing itu badannya itu berlumuran darah. Mereka kaget, hah? Jangan-jangan bayinya diapa-apakan sama kucing ini. Tidak pakai pikir panjang lagi. Yang suami itu, bapak itu langsung ambil balok atau apa di depan rumah itu. Langsung dipukul sekali pada kucing dan kucing langsung mati. Kemudian masuklah ke dalam rumah. Lalu mereka menemukan bayinya sedang tidur dengan tenang. Sementara di samping tempat tidur bayi itu ada ular. Jadi kucing itu berjuang melawan ular itu. Sampai dia kalahkan ular, kemudian badannya kucing itu berdarah-darah. Ternyata pemiliknya tidak tahu. Dia kira kucing mau itu membahayakan, mau membunuh bayi itu. Dan kucing membunuh bayinya, maka kucingnya dibunuh. Dan pemilik kucing itu menyesalnya setengah mati. Aduh, menyesalnya setengah mati. Mau buat bagaimana kucing sudah terlanjur dipukul sampai mati. Ini karena apa sih? Dia bertindak begitu karena tidak mengerti dengan baik tindakan kucing untuk menyelamatkan bayinya. Nah begini,
Kisah ini saya merenungkan bahwa ini mengajar kita supaya belajar untuk bersyukur kalau kita ini sudah mendapatkan pertolongan. Amin. Kan Paulus bilang, jangan mendukakan apa itu, Roh Kudus ya, yang berdiam dalam hatimu. Ya, Tuhan menyelamatkan kita. Yesus sudah mati pada kayu salib menyelamatkan, tapi Paulus mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus yang diam dalam hati kita. Maksudnya, seringkali dalam hidup kita ini, kalau kita tidak hidup taat pada firman Tuhan, dikatakan mendukakan hati Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Ya. Pada lain kesempatan itu, saya nonton satu video di luar negeri itu. Ada sejumlah kerbau. Mereka terperangkap dalam lumpur. Semakin mereka bergerak untuk keluar, semakin dalam terperangkap dalam lumpurnya itu. Kemudian datanglah tim penyelamat. Mereka bawa alat sedemikian rupa, kemudian kasih tali disangkutkan di kepalanya kerbau, kan ada tanduknya. Alatnya diangkat, kerbaunya ikut terangkat, terus ditarik keluar. Sesudah kerbaunya keluar, apa yang dia lakukan? Yang menolong itu diseruduk sama dia. Diseruduk. Saya dalam hati, dasar kerbau tidak tahu diri. Sudah ditolong, sudah dikeluarkan, harusnya kan gimana lah yang baik-baik atau bagaimana. Sudah ditolong, sudah dikeluarkan, justru yang tolong itu diseruduk sama dia. Maka sebagai orang Kristen kita harus pikirkan ini. Kita sudah ditolong Tuhan. Kira-kira selama ini kita baik-baik pada Tuhan atau kita seperti itu tadi yang sudah ditolong, mana yang nolong diseruduk. Pada saat kita tidak taat pada Tuhan, pada saat melawan Tuhan, tidak turut di firman-Nya, ya seperti itu tadi nyeruduk begitu. Ya, nah disinilah saya mau tekankan bahwa tema khotbah mengatakan sesudah ayat 1 itu, Kristus telah memerdekakan kita, maksudnya dengan jasanya kita merdeka, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Semuanya harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi diri, dia mati, ya, korbankan nyawanya demi keselamatan kita. Itu bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua, masih di ayat 1 mengatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus bilang apa di situ? Ya, kalau sudah merdeka, sudah dimerdekakan, sekarang apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama itu dikatakan, berdirilah teguh. Paulus sedang menghadapi situasi begini. Jemaat di Galatia itu, mereka kan sudah dengar Injil. Percaya pada Tuhan Yesus, dengan beriman pada Tuhan Yesus, sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, sudah bebas. Tapi datanglah itu pengajar-pengajar palsu. Pengajar palsu bilang apa? Kalau dalam kisah para rasul itu dijelaskan, ada orang datang dari Yudea, maksudnya di Yerusalem, pergi ke Antioquia. Dia mengajar begini. Kalau hanya percaya Tuhan Yesus, tidak cukup untuk selamat. Kalian sudah percaya Tuhan Yesus, tapi harus melakukan hukum Taurat, maksudnya harus memberi diri disunat. Kalau percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memberi diri disunat, engkau tidak selamat. Tidak tenang itu pemimpin-pemimpin di Antioquia. Maka mereka utus 2 orang datang ke Yerusalem, itu sidang sinode. Mereka adakan sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu pun diputuskan, ada keputusan mereka ambil. Dan kemudian mereka tersebar untuk lalu memberikan pengumuman itu kepada jemaat-jemaat. Maksudnya itu begini. Di zaman itu Paulus menghadapi situasi di mana jemaat Galatia ini sudah percaya Tuhan Yesus dan mereka sudah diselamatkan. Sudah terima kemerdekaan dari Tuhan, tapi pengajar palsu mengatakan hanya dengan percaya Tuhan Yesus tidak cukup. Engkau percaya Tuhan Yesus dan taati hukum Taurat, memberi diri disunat, maka engkau bisa diselamatkan. Menghadapi hal seperti ini, di dalam bagian ini Paulus mengatakan, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan maksudnya, percaya Tuhan sudah cukup kita selamat, tapi orang lain dengan mengatakan, percaya saja tidak cukup, harus lakukan hukum Taurat, harus itu memberi diri disunat baru selamat, kalau tidak, tidak selamat. Nah Paulus menyebut ini sebagai
kuk perhambaan. Maka sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus berdiri teguh, berpegang teguh pada Injil. Bahwa keselamatan kita karena anugerah Tuhan, bukan karena ketaatan kita kepada hukum Taurat. Nah begini, saya kira di zaman ini, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mudah sekali disesatkan. Hati-hati, karena sekarang banyak khotbah bertebaran di mana-mana. Kalau tidak hati-hati bisa salah klik, kita disesatkan dengar itu. Apa orang-orang yang kelihatannya terkenal. Pengajar terkenal tak selalu ajarannya sehat. Pengajar tidak terkenal tidak berarti bahwa ajaran tidak benar. Tidak. Ukuran kebenaran ajaran bukan tergantung yang mengajar itu populer atau tidak. Bukan itu. Ya, justru pengajar palsu populer karena memuaskan telinga orang. Kan Alkitab mengatakan begitu. Suatu hari saya bercakap-cakap dengan seseorang. Dia bilang pada saya begini. Ya, ini saya praktiskan pada hal yang kurang lebih menolong kita mengerti ya. Dia bilang pada saya begini. Yesus dibaptis dengan cara diselam. Sesudah itu dia diakui oleh Allah sebagai anaknya. Dia bilang begini. Sesudah Yesus dibaptis selam, keluar dari air, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi dia berkesimpulan begini. Mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah dan Allah berkenan padanya? Karena Yesus dibaptis selam. Maka kalau engkau mau menjadi anak Allah, engkau harus dibaptis selam. Kalau engkau tidak dibaptis selam, tidak mungkin engkau menjadi anak Allah. Nah di sini coba lihat. Sepintas kelihatannya ajaran ini tidak ada masalah, tapi ini masalah serius. Yang pertama, betulkah Yesus dibaptis selam? Ini perdebatan sampai hari ini. Betulkah Yesus dibaptis selam? Kemudian yang kedua, sesungguhnya yang menyelamatkan kita kan bukan air. Maka di Gereja Leos ini kan kitab itu mengakui semua cara baptisannya. Mau dibaptis dengan apapun, yang penting formulanya itu benar. Demi nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, mau pakai air sedikit, air banyak, tidak persoalan. Karena bagi kita selamat karena anugerah Tuhan. Baptisan itu sebagai meterai atau tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, yang mau saya tekankan di sini ialah bahwa kita bisa diselamatkan jadi anak-anak Allah itu dimerekakan bukan karena jasa kita, seperti tadi saya katakan, karena jasa Yesus Kristus. Dengan kita beriman padanya. Ayat 5 kan tadi bicara ya, tadi kan oleh iman, ya, oleh Roh Kudus. Dengan percaya pada Yesus Kristus kita dapatkan keselamatan. Dan yang Paulus tekan dalam teks ini mengajak jemaat supaya berdiri teguh dalam poin ini. Berdiri teguh dalam kebenaran bahwa kita selamat karena anugerah Tuhan, karena iman dalam Yesus Kristus. Dia minta mereka supaya berdiri teguh dalam prinsip ini. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maka biasanya saya selalu mengatakan begini. Iman tambah perbuatan baik sama dengan selamat, ini tidak benar. Tapi sebagai orang Kristen mereka pikir dengan beriman tidak cukup, harus buat baik baru bisa selamat. Ini bukan ajaran Alkitab. Beriman pada Yesus kita sudah diselamatkan. Berbuat yang baik taat pada Tuhan sebagai akibat atau tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Dan Paulus berusaha untuk membenahi dalam konsep berpikir orang Galatia yang sudah dipengaruhi pada waktu itu. Sehingga kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, mulai ayat yang kedua, coba perhatikan ayat 2 saya baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Maksudnya mereka mengatakan sunat supaya kami selamat. Paulus bilang kalau engkau lakukan itu, Kristus tidak berguna bagimu. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib menunaikan seluruh hukum Taurat. Kalau engkau berkata supaya selamat disunatlah supaya selamat, maka engkau harus taati seluruh hukum Taurat dengan sempurna, barulah engkau selamat. Dan mungkinkah orang mampu melakukan itu? Tidak bisa. Karena tidak ada orang yang mampu melakukan semua hukum Tuhan kecuali Yesus Kristus. Ya, maka Paulus sedang berbicara dengan serius di bagian ini. Ayat 7 bilang begini. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Ya, dia bilang dahulu kamu berlomba dengan baik. Maksudnya pertama kali mereka dengar Injil dan percaya, semua masih baik-baik saja. Kita selamat, kita mereka karena anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus. Tapi kalimat berikut bilang apa? Siapakah yang menghalang-halangi kamu
sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ya, tidak menuruti kebenaran lagi maksudnya mereka sudah bergeser. Dan itu bagi Paulus di ayat 1 dia gunakan kata menghambakan diri lagi. Ya, mau menghambakan diri lagi pada hukum Taurat. Padahal dalam Kristus kita sudah merdeka. Ya, jadi di Galatia itu mereka tidak berpegang lagi pada kebenaran Injil. Jadi setan memang begitu. Kita sudah dengar firman Tuhan, percaya kita selamat. Setan biasa pakai itu pengajar-pengajar palsu, menggiring kita sehingga kita kemudian di dalam hati tidak punya keyakinan mengenai kepastian keselamatan kita. Maka ayat 8 dia katakan, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ini bicara mengenai dengan guru palsu mengajarkan kita hal-hal yang tidak seperti seharusnya. Itu dengan mudah bisa merusakkan iman kita. Karena itu kita semuanya harus waspada. Harus hati-hati. Amin. Amin. Harus hati-hati supaya iman kita tidak dibelokkan. Paulus bicara sangat keras. Kalau di surat Galatia ini, ya, saya lihat di Galatia 1 ayat 7 dia bilang begini. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Maka kalau ada rapat majelis, misalnya ada panitia mengusulkan pembicara apa, siapa-siapa yang diundang, selalu kita gunakan waktu yang lama untuk memikirkan, untuk mempertimbangkan. Kita harus hati-hati karena kalau orang membawa ajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan seharusnya itu, biasanya tidak gampang untuk kemudian mengembalikannya. Dan itu dialami oleh Paulus. Jemaat Galatia sudah benar. Ayat 7 bilang, dulu kami mulai dengan baik, berlomba dengan baik. Sekarang kamu sudah tinggalkan itu. Mereka sudah bergeser. Sehingga Galatia pasal 1 ayat 8 itu Paulus bicara sangat tegas. Dia bilang apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Injil apa itu yang dimaksud Paulus di sini? Injil lain. Injil asli kan maksudnya itu. Injil kan kabar baik ya. Maksudnya itu dengan percaya Yesus kita selamat. Tapi Injil lain maksudnya apa? Kalau kita hubungkan dengan apa yang maksud teks ini, percaya pada Tuhan Yesus tidak cukup. Engkau harus disunat, melakukan hukum Taurat baru engkau selamat. Ini yang dimaksud dengan Injil lain. Maka kalau sekarang ini kan Injil lainnya Injil apa? Injil kemakmuran. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau engkau sakit-sakitan mereka bilang itu imanmu tidak beres. Kalau engkau tidak kaya raya mereka bilang apa? Itu imanmu tidak beres. Betulkah demikian? Paulus itu loh sakit. Dia bilang ada duri dalam daging. Timotius itu mati-matian ikut Paulus, malah disuruh ke sana, disuruh ke sini. Pergi dia. Tapi Paulus bilang ini lambungnya Timotius itu bermasalah. Di Filipi dijelaskan oleh seorang namanya Epafroditus. Epafroditus itu sakit nyaris mati. Orang begitu setia melihat Tuhan, begitu setia tekun melihat Tuhan juga sakit. Maka kalau pengajar mengatakan ikut Yesus kamu sehat-sehat, gak akan sakit. Kalau engkau sakit-sakitan itu imanmu tidak beres. Coba, di sini ada yang sedang sakit. Kalau engkau sakit terus bilang padamu, engkau sakit karena imanmu tidak beres. Ada yang sedang batuk. Misalnya, sedang batuk-batuk sama engkau batuk-batuk karena imanmu tidak beres. Betul demikian. Ada yang sedang tidak kaya raya. Kalau engkau dikatai, engkau tidak kaya raya karena imanmu tidak beres. Betul demikian. Ya. Tapi itu yang kita dengar hari-hari dan biasanya berita-berita seperti disenangi orang. Betul atau tidak? Berita ini disenangi orang daripada dibilang begini. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, ikut aku tiap hari. Berapa orang mau ikut salib, pikul salib tiap hari? Hidup sudah susah, Pak. Misalnya gitu ya. Suruh pikul salib lagi. Maka ada orang bertanya, kenapa sih salibnya Elias itu kok miring? Di logo itu kan salibnya miring. Mana ada logonya itu? Di logonya Elias itu salibnya miring. Orang bilang, di gereja itu logonya salibnya tegak. Di Elias kok miring? Jangan-jangan ajarnya miring sekalian.
Orang bertanya begitu, maka biasanya kita jelaskan, tidak persoalan mau berdiri tegak, miring. Tapi bagi kita itu, miring itu tandanya memikul, dipikul. Maka ada mahkota sehingga nyanyian Eleos itu, Majul Eleos. Ya, ada salib, ada mahkota. Yang mau dapat mahkota harus pikul salib. Menderita bersama Yesus. Kalau tidak mau pikul salib, tidak bisa dapat mahkota. Nah itu kan, ada mahkotanya, ada salibnya. Ya, jadi pengajar palsu akan selalu kita hadapi. Maka Paulus ingatkan kepada kita supaya berdiri teguh. Jangan mau untuk dibelokkan atau dibawa kepada perhambaan seperti dimaksud dalam ayat 1 tadi. Kemudian satu poin lagi, sesudah kita merdeka, maka ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sudah merdeka, tidak boleh hidup dalam dosa. Harus berjuang melawan dosa. Melawan hawa nafsu ya. Tidak boleh mengambil kesempatan untuk berbuat dosa. Kita sedang sibuk merayakan kemerdekaan. Bagaimana? Di negara kita sedang aman-aman? Juga tidak. Betul ya? Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Ya, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tadi malam saya dikirimi WA oleh satu orang dari Dirjen Bimas Kristen. Ya, menyampaikan apa yang menjadi himbauan dari Menteri Agama. Supaya pemuka-pemuka agama itu menyampaikan apa himbauan kepada umat agar kita ini ya memelihara keamanan, ya, kedamaian di tengah-tengah bangsa kita. Kita semua harus pikirkan hal ini, ya. Nah, langsung tadi memang tidak kita baca, tapi ada hubungannya. Di perikop selanjutnya itu saya ada kutip ayat 19 dan ayat 20 ya. Dan ayat 21 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah merdeka, tidak boleh hidup dalam dosa, harus bertobat. Ya, semua yang sudah mengalami pembebasan dari Tuhan harus bertobat dalam hidup ini ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir itu. Di masih ayat 13, kalimat terakhir bilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, lihat, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya kutip bahasa sehari-hari itu di kalimat terakhir bilang, sebaliknya kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Sudah merdeka, sekarang bagian kita ialah saling mengasihi, saling melayani. Karena ayat 14 bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saling melayani. Waktu minggu lalu itu kami ada acara di Malang. Sore hari hingga malam hari Kamis itu saya dan teman-teman ada di STT Salem. Kita lagi berdiri di lantai atas. Para mahasiswa itu sedang persiapan di bawah. Mereka siapkan api unggun, kemudian meja-meja diatur di halaman yang luas itu, kursi-kursi diatur, kemudian makanan yang dipesan sudah datang mereka siapkan semikian rupa, kemudian tiba waktunya kita diajak makan. Habis makan terus saya pulang. Saya melihat begini, mereka melayani kita, mereka mengasihi kita, mereka melayani kita. Kalau tiap hari dapat Jumat itu, kadang ada PKE, kadang ada doa akhir bulan juga begitu. Selesai doa di sini, biasanya ibu-ibu, entah siapa saja, terserah masing-masing. Ada yang bawa ini, bawa itu, dikumpulkan terus kita duduk-duduk makan bersama, minum bersama, ngobrol-ngobrol sampai lama. Kadang sampai sudah lupa jam berapa ini. Ngobrol-ngobrol baru berpisah atau bubar terus pulang. Saling mengasihi, saling melayani. Maka di dalam komunitas apapun ya, di gereja, di rumah khususnya. Bagaimana? Di rumah semuanya rukun-rukun. Amin. Bagaimana Bu? Pak? Bagaimana anak-anak? Semuanya rukun? Atau kadang-kadang ada konflik? Kadang-kadang ada konflik, harus jujur kita. Amin.
Kadang itu loh papa menyakiti hati mama, kadang ya papa menyakiti hati mama, kadang mama menyakiti hati papa, kadang papa mama menyakiti hati anaknya, kadang anak menyakiti hati papa mama. Betul atau tidak? Betul atau tidak ya? Seringkali begitu. Kita sudah merdeka. Harus saling mengasihi, saling melayani. Itu maunya Tuhan. Amin. Jadi kalau nanti di rumah, tolong kalau ada yang menyakiti lainnya bilang, ingat firman Tuhan tadi. Supaya kita ini insaf. Kadang-kadang itu kalau di sekolah, kadang-kadang saya dikerjain anak-anak. Waktu hari, apa itu, saya masuk di salah satu kelas. Yang kecil-kecil, anak kelas 2. Saya datang, mereka semuanya bilang pada saya, Pak, kami tidak bawa buku. Maksudnya buku pelajaran hari itu. Yang saya mau ajarkan, kami tidak bawa buku. Kaget saya. Loh, dalam hati, mereka tidak bawa buku, terus nanti belajarnya bagaimana? Mereka berdiri terus dengan senang. Tidak merasa bersalah dia. Mengatakan, Pak, kami tidak bawa buku. Terus saya bilang apa? Apakah saya marah? Kenapa tidak bawa buku? Saya hukum kalian, kan tidak boleh begitu kan. Saya bilang baik, duduk kita berdoa dulu. Kami berdoa. Terus saya bilang begini. Nah anak-anak, karena kalian tidak bawa buku, saya siapkan pertanyaan ya. Pertanyaan saya tulis di papan. Kemudian kalian bisa menjawab ya. Nah pertanyaan ini kan boleh dijawab. Syaratnya dari saya itu boleh membuka buku. Saya pikir mereka mau menyesal. Wah, sayang ya kita nggak bawa buku. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bukunya dikeluarkan. Mereka mau ngerjain saya, pura-pura bilang tidak bawa buku. Tapi Tuhan menuntun saya. Saya kasih soal, bilang soalnya boleh buka buku. Langsung bukunya dikeluarkan. Nah puji Tuhan, suasananya cair, menyenangkan, dan belajar dengan sukacita. Memang, maksudnya itu, kita ini sudah dimerdekakan. Maka di komunitas manapun, kita harus berusaha. Saya tutup khotbah ini. Ada satu nyanyian anak-anak itu. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah. Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Jadi kalau sudah merdeka, tunjukkan buktinya. Kasih sesamamu, kasih keluargamu, kasih orang-orang di komunitas di mana engkau ditempatkan Tuhan. Tuhan berkati.